Alhamdulillahilladzi adhaba anal hasan inna rabbana laghafurun syakur alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang sejahtera, terutama di akhir hayatnya. Ketika usia sudah tidak lagi muda, kekuatan sudah tidak lagi sekuat dulu, tulang belulang sudah rapuh, pasti akan sangat mengharapkan bisa menikmati hasil jerih payah yang telah dilakukan semasa mudanya. Namun, apakah kesemuanya itu bisa didapatkan dengan serta-merta? Jawabnya tidak. Dibutuhkan kecerdasan finansial, yaitu kemauan dan kemampuan di dalam merencanakan tata keuangan yang baik dan benar. Di dalam merencanakan tata kelola keuangan yang baik dan benar ini, kita sejak masih di pendidikan dasar, bahkan mungkin di tingkat TK, sudah mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru kita dengan kata-kata bijaknya, rajin pangkal pandai, himmat pangkal kaya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Memang ketika orang mengharapkan sejahtera di hari tuanya, tentu harus mau bersakit-sakit dahulu dalam tanda kutip di masa mudanya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang tata kelola perencanaan yang baik tentang keuangan ini dalam kisahnya Nabi Yusuf. Sewaktu Nabi Yusuf berada di dalam penjara, beliau didatangi oleh utusan raja menanyakan tentang mimpi dari rajanya. Utusan itu berkata, Yusufu ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman yakuluhunna sab'un ijaf. Wahai orang yang sangat dipercaya, berilah penjelasan kepada kami tentang arti impian raja. Ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimangsa oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Wasabai khutrin, wasabai sumbulatin khutrin, wa ukhara yabisat. Dan jelaskan pula tentang impian ada 7 tangkai yang hijau, sedangkan yang lainnya kering. Ini kan menimbulkan pertanyaan. Maka jelaskan kepada kami. La'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Dengan penjelasanmu, barangkali aku kembali kepada manusia dan mereka dapat mengetahuinya. Akhirnya Nabi Yusuf menjawab, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Kalian menanamlah selama 7 tahun berturut-turut seperti biasanya. Namun catatannya, fama hasottum fadaruhu fisumbulih illa qalilam mimma ta'kulun. Adapun hasilnya, biarkan tetap pada tangkainya untuk kalian simpan, kecuali sedikit saja yang kalian rontokkan untuk kalian makan. Karena apa? Tsumma ya'ti mim ba'di dzalika amun syiddad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilam mimma tuhsinun. Karena setelah itu akan datang 7 tahun yang berat. Orang menanam sudah tidak lagi bisa menghasilkan, sehingga yang dimakan adalah persiapan yang telah disimpan sebelumnya, kecuali hanya sedikit saja yang kalian simpan untuk bibit. Saudara sekalian, dari ayat ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kita supaya hidup hemat, harus hati-hati. Apa yang kita hasilkan pada hari ini tidak harus kita habiskan semuanya. Sebagian untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, sebagian lagi kita simpan
untuk persiapan kebutuhan di hari esok. Kredivo Weekend datang lagi. Potongan 500.000 untuk minimal belanja 5 juta tenor 12 bulan. Untuk persiapan kebutuhan di hari esok. Lah, ini perilaku seperti ini adalah perilaku muzhid, perilaku zuhud, yang dalam istilah Jawa mengatakan kerjo mempeng tirakat banter. Dan inilah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh orang iman. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wala tubadzir tabdziran innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan lirabbihi kafura. Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian dengan boros. Sesungguhnya orang yang menghamburkan hartanya dengan boros itu adalah temannya setan. Sedangkan setan adalah makhluk yang kufur pada Tuhannya, kufur terhadap Tuhannya. Lah, dari ayat ini jelas kita diperintahkan Allah untuk berperilaku sederhana, berperilaku muzhid. Bahkan Allah mewarning kepada kita, orang-orang yang suka berperilaku boros itu adalah teman-temannya setan. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak terlalu boros, tidak terlalu kikir, pelit, tapi di tengah-tengahnya. Lah, dari ayat ini menjelaskan bahwa sifat dari hamba-hambanya Allah adalah orang yang hidup hemat. Di dalam membelanjakan harta baik untuk kebutuhan pribadinya maupun keluarganya tidak berlebihan. Saudara-saudaraku, selain perilaku hidup muzhid ini adalah karakter dari orang iman, sesuatu yang diperintahkan Allah untuk orang iman. Orang yang bisa dan mau menerapkannya, maka dia tidak akan rugi. Dia akan menjadi orang yang sejahtera di hari tuanya. Dijanjikan oleh sabda Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tabarani, ma khaba manis takhoro wala nadima manis tasyaro wala ala maniqok tasoda. Tidak akan rugi orang yang istikharah, meminta pilihan kepada Allah. Tidak menyesal orang yang musyawarah, minta pendapat pada orang lain. Dan tidak akan melarat orang yang hidup sederhana, orang yang hidup muzhid. Diperkuat lagi dalam sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hambal, qad aflahal muzhidul mujahid. Sungguh beruntung orang yang hidup muzhid mujahid. Hidup hemat, kemudian bekerja keras. Saudaraku, ketika kita telah bisa menerapkan pola perencanaan tata keuangan secara muzhid, kita juga harus menambahnya dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Sehingga harapan kita untuk mendapatkan sukses sejahtera dunia dan akhirat dapat terwujud. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.